orang sukses itu punya 1001 cara untuk berhasil. Sementara orang gagal itu punya 1001 alasan untuk gagal. Wow, quotes yang luar biasa sekali. Ya, itu saya dapatkan. Karena kita bisa memilih. Kita bisa berteman dengan semua orang, tapi kita bisa memilih dengan teman-teman yang memberdayakan kita. Itu kata kuncinya. Ya, jadi pilihlah teman-teman yang ketika kita ajak bicara tersebut, dia membicarakan ide atau sebuah kesuksesan. Isilah diri kita dengan hal yang positif, ya, entah tadi yang Bapak sampaikan membaca buku positif, kemudian bergaul dengan orang positif. Intinya masukkan segala hal positif sehingga jalan kita juga nanti secara otomatis juga akan positif seperti itu Pak, ya, lebih mudah dalam mencapai cita-cita ya. Bahkan quote-nya bilang setiap orang adalah guru, kan gitu kan. Setiap tempat adalah sekolah, dan setiap kejadian adalah pembelajaran. Kan itu kalau quote saya baca. Hello bright people, welcome back di Modcast, Monat Bali Dalung Podcast. Nah, senang sekali nih hari ini kita kedatangan tamu atau guest yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa kita selalu mengundang para inspirator yang tentunya akan menginspirasi bright people di rumah. Dan hari ini kita ada tema spesial untuk para bright people, yaitu adalah tips untuk bisa menggapai cita-cita. Jadi tips sukses untuk menggapai cita-cita. Dan sedikit di sini dengan Miss Yuni di sini, Miss akan menyampaikan dulu terkait dengan background narasumber kita atau tamu kita pada hari ini. Beliau sangat luar biasa sukses di berbagai lini atau di berbagai bidang, baik itu di pariwisata, beliau pernah ada di perhotelan dan kapal pesiar, kemudian di pendidikan, dan beliau juga saat ini memiliki berbagai bisnis, ya, baik itu di bisnis F&B, ada gerai ayam yang sudah cukup terkenal, ya, sangat terkenal, bright people pasti tahu yang di rumah. Kemudian beliau juga memiliki berbagai bisnis, properti, dan juga ice cream, ya. Nanti kita akan berkenalan langsung dengan beliau, dan hari ini langsung saja telah bergabung bersama kita di sini ada Mr. Bobby Asmara. Selamat siang, Mr. Selamat siang, Miss Yuni. Dan kita nantinya akan mengupas tuntas, ya. Kita akan spill apa saja tips and trick untuk kalian bisa menggapai mimpi kalian, menggapai cita-cita kalian di usia muda. Ya, mungkin Mr. Bobby, pertanyaan pertama mungkin Bapak, ya. Dengan kesuksesan Bapak saat ini yang sudah sangat luar biasa, memiliki berbagai bisnis, menjadi inspirasi bagi bright people di rumah. Dulunya ketika Bapak masih muda, apa yang menjadi impian Bapak atau apa yang menjadi cita-cita Bapak sehingga Bapak ada di kesuksesan yang sekarang? Oke, wow, terima kasih Miss Yuni, ya. Halo bright people semuanya. Jadi gini Miss, dulu saya berpikir dari orang yang tidak berada, ya. Jadi saya sekolah, kemudian sampai kuliah. Ya, sementara orang tua bisa membawa saya ke bangku kuliah, meskipun saya tahu pasti dari hasil ngutang, kan gitu ya. Kemudian saya dari dulu itu nggak pernah punya motor, ya, boro-boro mobil. Jadi masa kecil saya, masa muda saya, karena memang dulu ya tahun 80-an, tahun 90-an memang belum seperti sekarang ini. Dan saya tidak pernah punya kendaraan, jadi saya waktu itu SMA jalan kaki, SMP bawa sepeda, SMA jalan kaki, kuliah juga jalan kaki. Ya, you can imagine, berarti saya tidak pernah kemana-mana, kemudian ya finansial juga cukup paling buat makan saja sama bayar sekolah, ya, sehingga daripada itu kemudian saya punya keinginan kuat untuk bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidup ini. Gitu, luar biasa. Dengan keterbatasan fasilitas, namun karena tekad yang kuat, ya, untuk menggapai cita-cita, karena Mr. Bobby ada di posisi sekarang. Nah, terkait dengan kesuksesan itu mungkin Pak Bobby, apa yang menjadi tips atau trik yang bisa Pak Bobby bagikan ke para bright people yang mereka semua masih muda, tapi mereka ingin sukses, tapi mereka mungkin tidak tahu langkah di awal itu harus ngapain gitu, Pak? Oke, baik. Menyambung ke pembicaraan tadi, Miss Yun. Jadi belakangan saya membaca di buku teorinya bahwa ada orang sukses dan orang gagal ini, dua-duanya memiliki masa lalu yang sama. Let's say orang tuanya misalnya miskin gitu, ya. Si orang sukses akan bilang bahwa justru karena orang tua saya miskin lah makanya saya harus sukses. Tapi si orang gagal, dia jadikan itu sebagai sebuah alasan.
Ya saya ini tidak berhasil dalam hidup karena orang tua saya miskin, orang tua saya tidak mendukung, seperti itu. Sementara di satu sisi orang tua kaya nih, orang tuanya kaya nih, di satu sisi si dua orang anak ini dia menjadikan itu sebagai alasan dan yang satu menjadikan itu sebagai penyebab, gitu. Si yang kaya bilang justru ya orang tua bersyukur saya punya orang tua kaya sehingga saya bisa difasilitasi sehingga saya bisa berhasil. Tapi bukan daripada itu, saya ingin create cerita saya sendiri, makanya saya harus berhasil dalam hidup. Nah, sementara si yang miskin, yang loser ini ya, orang yang tidak berhasil ini, padahal ketika orang tuanya kaya pun dia tetap komplain gitu ya. Dia akan bilang, gara-gara orang tua kaya nih semua saya difasilitasi sehingga saya jadi anak manja, kemudian tidak tough dalam berjuang sehingga saya gagal dalam hidup. Nah, dari buku tersebut saya mendapatkan sebuah teori gitu ya, bahwa orang sukses itu punya 1001 cara untuk berhasil. Sementara orang gagal itu punya 1001 alasan untuk gagal. Wow, quotes yang luar biasa sekali. Ya, itu saya dapatkan. Sehingga, oke, ternyata tidak ada hubungannya latar belakang kita dengan masa depan kita, gitu. Asalkan kita terus bertumbuh. Betul. Baik, lanjut ke pertanyaan tadi, tips dan trik, gitu ya. Tips dan trik, ya. Setidaknya saya ada 3-4 hal, gitu ya, based on the experience, dan kemudian saya juga biasanya utarakan dalam kelas, dalam pengajaran ke mahasiswa ya, para Brighters di sini. Itu yang pertama itu kita harus mengenali passion kita, gitu, Mas. Passion. Ya, passion. Jadi kita pada saat melakukan apa kita senang banget gitu. Kan ada istilah di bule itu ya, quote-nya itu, do what you love and love what you do, gitu kan? Kita harus mencintai, kita harus melakukan sesuatu yang kita cintai dan cintai apa yang kita lakukan, gitu ya. Itu namanya kan passion. Di ilmu ikigai juga kurang lebih sama dibicarakan, bahwa ketika kemudian kita senang sekali melakukan sesuatu, kan lini sukses ini kan banyak ya. Betul. Ternyata ada orang wartawan juga bisa sukses, ada seorang entrepreneur, wirausahawan juga bisa sukses, ada orang bekerja di kapal pesiar, Brighters kita di sini juga bisa sukses seperti itu. Jadi sebetulnya di lini manapun kita bisa. Nah, yang penting untuk kita ketahui sekarang ini adalah passion kita ada di mana. Betul. Ya, banyak kok di Google ataupun di di portal-portal itu kita bisa mengetahui passion kita. Di mana misalnya katakanlah kalau passion kita udah ilmu eksakta, kedokteran gitu, ya jangan masuk ke Monak, kan begitu ceritanya, kan gitu ya. Dan atau sebaliknya, ya kan, kalau kita punya cita-cita misalnya pariwisata, ya pas, berarti ke Monak. Pariwisatanya ya, kemudian jurusannya apa? Kalau Anda suka ngomong, ya berarti jurusannya bisa jadi adalah di waiter atau front office, kan gitu ya. Kalau misalnya suka di back of the house, berarti di culinary, di housekeeping, kan gitu ya. Betul. Seperti itu mungkin bisa dicari. Nah, itu kenali dulu, mungkin nanti silakan diskusi ya dengan trainer mungkin, atau siapa saja. Nah, itu yang pertama, ya, passion kita dulu. Kemudian yang kedua adalah miliki tujuan. Miliki tujuan yang jelas, gambarkan, tuliskan itu. Karena saya teringat dengan bukunya dari Stephen Covey ya, The 7 Habits of Highly Effective People, mengatakan bahwa start with the end in mind, gitu. Jadi segala sesuatu kita mulai dari hasil akhirnya dulu. Oh, hasil akhirnya ya, dulu. kalau mereka misalnya kuliah ke sini, misalnya ke Monak. Kan di sini kalau nggak salah ada dream script itu ya, in the beginning ya. Nah, itu udah bagus langkahnya. Ketika kemudian Brighters tersebut sudah punya tujuannya, maka bagi para pengajar ini most easily nanti kita bisa guide mereka karena mereka udah punya tujuan. Iya, udah tahu tujuan. Oke. Ibaratnya kalau kita mau ke Nusa Dua, dia kan udah punya jelas pengen ke Nusa Dua nih. Jadi orang-orang trainer nanti para pengajarnya lebih mudah nanti mengarahkannya, gitu. Oke, karena sudah tahu tujuan, jadi tinggal nyari jalur yang paling pas, gitu ya Pak ya? Yes, di sana perlu guidance kan. Jadi, dan tujuannya penting tertulis. Banyak sekali karena kita lemah untuk literasi, lemah untuk menulis, dan sebagainya. Banyak sekali orang tidak berhasil dalam hidupnya karena dia tidak menuliskannya. Bahkan Bruce Lee, juga kemarin sebelum meninggal dia mencapai cita-citanya itu, apa yang dia tulis itu. Makanya penting sekali kalau saya bisa himbau ya para Brighters nanti dimanapun berada,
ikuti pola-pola yang sudah ada di Monarch dengan Dream Script ini. Kalau memang harus menulis, nulis saja. Jangan pakai logika sekarang. Ya, karena dunia ini serba memungkinkan. Gitu ya, segala sesuatu bisa mungkin adanya gitu ya. Jadi tulis apa yang menjadi cita-cita Anda. Terserah di semua lini kehidupan lah. Misalnya di pengembangan diri Anda pengen lebih bagus dari sekarang seperti apa? Dari sisi kepribadian, dari sisi finansial misalnya. Oke, pengen penghasilan yang berapa misalnya ya kan. Kalau di atas 10 juta ya kerja di kapal pesiar kan pasti bisa ya kan, dan seterusnya. Pengen jadi manajer, bahkan pengen jadi general manager. Silahkan saja, tinggal ditulis saja. Gitu. Kemudian dari sisi hubungan sosial, Anda pengen jadi orang yang seperti apa, berhubungan dengan orang tua, orang lain. Dari sisi spiritual mungkin Anda pengen memberikan yang lebih kepada panti asuhan atau orang yang kurang mampu, atau Anda ingin membangun merajaan tempat ibadah, mungkin ya silakan saja di semua lini kehidupan, silakan bisa ditulis di sana sejelas-jelasnya bahwa perasaan tersebut sekarang ini seolah-olah kita sudah berada di dalam situasi tersebut, sehingga secara energi kita berada di lingkungan tersebut, dan kita law of attraction mengatakan di buku The Secret bahwa everything's happening twice gitu ya. Pertama diimajinasi dulu baru jadi kenyataan. Ketika kemudian kita sudah mendapatkan perasaan tersebut di hari ini, maka segala sesuatu alam semesta akan menyesuaikan dengan mengguide kita ke arah tersebut. Itu pelajaran pentingnya. Ini bisa saya ceritakan lama, gitu ya. Ya, mungkin di kesempatan berbeda saja. Tapi secara singkat seperti itu, Miss, ya, bahwa kita mesti menulis apa yang tujuan kita cita-citakan. iya. Yes, tujuannya dulu. Karena kalau boleh saya berkelakar, kalau misalnya kita ibarat sopir taksi ini ditanya oleh penumpang, ditanya oleh sopir taksi gitu ya, nyetok taksi, mau kemana? Kalau kita nggak punya tujuan kan, nggak tahu, bingung sopir taksi. Ya, Tuhan biar nggak bingung. Betul. Melihat kesibukan kita, kan kita jadinya orang ini sibuk sekali, ngapain sih? Nggak punya tujuan kan, nggak kemana-mana jadinya. Betul. Makanya dibuat sedetail mungkin Pak ya. Buat sedetail mungkin. Dari segala lini, tidak hanya terkait dengan karir, harapan apapun. Artinya, apapun, semua lini kehidupan. Untuk keluarga, untuk lingkungan dan sebagainya. Iya. Mulai dicatat ya, bright people ya. Tidak ada salahnya untuk mencatat. Mungkin long termnya, jangka pendek, jangka panjang harapannya apa. Jadi nanti ketika sudah terwujud, kita baca kembali, oh ini sudah berhasil. Seperti itu Pak ya. Kita bisa kita centrang-centrang. Ini betul. Kalau belum berhasil, kita bisa cari lagi apa yang harus kita penuhi supaya ini berhasil. Mungkin menambah keterampilan, mungkin silakan kalau mau kursus bahasa Inggris atau keterampilan berbeda, ya silakan saja. Jadi kita punya kiat-kiatnya. Oke, jadi poin pertama tadi kenali diri, passion. Poin kedua, bikin tujuan yang jelas, kan seperti itu Pak ya. Yang ketiga apa Pak Budi kira-kira? Nah, yang ketiga itu kita harus konsisten. Nah, ini biasanya. Ini yang susah biasanya ini Pak. Kan gitu ya. Makanya ada istilah, you know what to do, but you don't do what you know. Gitu ya. Kita sebetulnya pengen biasanya kan, ladies pengen ngerampingin badan. Badannya biar udah tahu sebetulnya kan harus ngapain. Betul. Cuman kan konsistensi untuk menjaga puasa atau keinginan untuk istirahat, olahraga, dan kemudian makan yang bergizi sesuai dengan yang secukupnya dibutuhkan tubuh. Ini kan konsistensi ini yang menjadi PR. Makanya kan cuman di literatur dikatakan cuman 5% manusia di dunia ini yang akan berhasil. Dan mereka itu adalah yang konsisten. Betul. Gitu. Supaya tidak semangat di awal aja, kan biasanya orang semangat di awal Pak. Lama-lama kayak udah ya udah deh pengen sukses, tapi semangatnya di awal aja. Di tengah-tengah kadang orang udah mulai jenuh, udah mulai ada kegagalan sedikit, udah mulai nyerah. Nah yang seperti itu mungkin bright people di rumah juga sempat merasakan. Nah terkait 3 tadi tips yang sudah Mr. Bobby berikan tadi, mungkin yang keempat pertanyaan saya Bapak, karena kebanyakan dari bright people itu kita tahu sendiri Gen Z sekarang ini ingin instan. Jadi kalau misalnya ada kendala sedikit itu udah langsung kayak nyerah gitu. Mungkin apa tips dari Pak Bobby untuk bright people di rumah supaya tidak mudah menyerah, bahwa kegagalan itu bisa kok ada solusi atau jalan keluarnya, mungkin bisa disampaikan, Mister? Ya, di ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, saya belajar bahwa kita semua tahu ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Everybody knows that, kan gitu. Cuman ketika kemudian itu menjadi sebuah realitas yang kita hadapi, itu kan menjadi questioning. Apakah ujung-ujungnya nanti nasib takdir katanya ya kan? Baru Brighters kita di Monarch Bali kan begitu, ngelamar ke agent PT Ratu gitu misalnya, ngelamar kapal pesiar, wah saya nggak lulus,
nasib saya sudah nggak di sini, padahal baru sekali. Iya, padahal cuma sekali. Padahal kita belajar dari Thomas Alva Edison, pencipta lampu. Betul. Ya Ribuan kan? kali gagal pakai. Yes, ribuan ya. Di buku dikatakan bahwa 1008 kali 1008 katanya. kali. 1007 kali dia mencoba lampu pijar dihubungkan, wire dihubungkan karena dia punya cita-cita pengen menerangkan dunia ini 24 jam. Gagal terus kan, sampai 1007 kali. Bayangin aja itu ya. Seseorang yang punya cita-cita dan tetap konsisten kan never give up katanya kan. Begitu di percobaan ke 1008 kali, wirenya kemudian nyala dan terciptalah lampu pijar sampai sekarang ya. Sampai sekarang kan gitu ya. Iya. Jadi orang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sebetulnya di NLP juga kita belajar bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah pembelajaran sebetulnya. Ya, ketika kemudian kita melamar katakanlah ke agent, melamar ke kapal pesiar, ternyata nggak lulus. Experience-nya kan kita dapat. Yeah. Bahwa during the interview, the question asked by the interviewer adalah bla 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 bla. Kemudian at that time I was wrong. I answered the question bla 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 sehingga saya salah, sehingga saya tidak lulus. Pelajarannya yang penting. Iya, betul. Ya kan? Kan gitu. Bahwa ya tentu saja John Wiseman mengatakan bahwa lucu sekali kalau misalnya suatu saat kita menjadi orang sukses ditanya, "Pak, bagaimana Bapak kok bisa sukses?" Mudah aja tuh. Setelah ini saya begini kan tidak ada cerita begitu. Iya. Ya kan? Betul. Ya kan? Bahkan seorang pelaut yang ulung itu dia akan menjadi hebat ketika kemudian ada terjangan ombak yang besar kan gitu ya. Jadi pelaut ulung tidak dihasilkan dari yang ombak yang landai gitu. Nah, di sana. Makanya penting sekali balik ke ilmu dasar tadi bahwa penting untuk memiliki tujuan. Ketika kemudian mereka menghadapi sebuah kegagalan, back lagi lihat lagi kitab tersebut. Apakah kegagalan ini, apakah nyali Anda sekecil itu untuk sebuah pertaruhan masa depan Anda? Gitu. Apakah rumah yang Anda impikan tersebut, Anda mau menyerah dengan cuma kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali? Seperti itu. Ya, bahwa Anda harus berproses, belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut, kita dengar kisah-kisah inspiratif, dan paling penting, Miss, beradalah di lingkungan positif. Oke, berada di lingkungan positif. Yes, sebentar lagi kita akan jadi perokok ketika kita berada di lingkungan perokok. Begitu juga minum-minuman dan perjudian dan sebagainya. Jadi, ya tentu saja, ketika kemudian karena kita bisa memilih. Kita bisa berteman dengan semua orang, tapi kita bisa memilih dengan teman-teman yang memberdayakan kita. Itu kata kuncinya. Ya, jadi pilihlah teman-teman yang ketika kita ada ajak bicara tersebut, dia membicarakan ide atau sebuah kesuksesan. Karena kan manusia itu ada 3, ya kan? Yang pertama adalah membicarakan orang, itu manusia paling bawah. Kemudian yang kedua adalah dia membicarakan peristiwa, itu orang kelas menengah. Kemudian paling tinggi, paling hebat itu adalah manusia yang membicarakan ide. Nah, pilihlah lingkungan-lingkungan yang seperti ini. Ya kalau di Monak ini kan sudah bagus. Betul. Jadi sudah. kakak kelasnya setiap kali pulang dari kapal ke sini, kan gitu ya. Motivasi, inspirasi, trainernya juga seperti itu, hebat-hebat, ada pendidikan berkelanjutan, itu kan bagus untuk generasi muda. Sehingga harapannya anak ini di samping di rumahnya, dan kita juga bisa himbau kepada mereka semuanya nanti ketika berada di lingkungan sosial masyarakat, pilihlah teman-teman yang memberdayakan, yang mengerucut kepada mendukung keberhasilan Anda gitu ya. Dan sekarang ini lebih mudah loh, karena semua ada di HP sebetulnya kan. Benar. Komunitas itu maupun sesuatu yang memberdayakan semuanya ada di sana gitu sih saya pikir gitu. Supaya cita-citanya itu tidak direndahkan tapi malah disupport seperti itu Pak ya. Jadi lingkungannya positif itu juga sangat penting. Iya, jangan lupa loh. Kita masih ingat pelajaran SMP dulu. Dari sekian juta sperma laki-laki ke perempuan yang jadikan satu. Betul. Yaitu kita semua. Ya kan? Artinya bahwa setiap orang terlahir ke dunia ini sudah menjadi seorang pemenang. Ya, kita bisa baca bukunya Pramod Batra, Born to Win. Terlahir menjadi seorang pemenang. Ya, sehingga seyogyanya kita terlahir ke dunia ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemenang. Namun karena lingkungan, pendidikan, mohon maaf, mungkin bisa jadi parenting, itu menyebabkan banyak sekali orang-orang tersebut kena bullying, kemudian kena hack, kemudian dia bisa jadi sabotase kehidupannya dia. Dia sudah pakai logika berpikir bahwa, karena saya ekonomi saya begini, saya jadi gagal. Karena saya orangnya pendek, saya orangnya hitam, saya orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ribet nyalahin diri sendiri gitu. Padahal di ilmu self-talk, kita bisa
sebetulnya kita bisa memotivasi diri kita sendiri dengan mengatakan sesuatu yang bagus ke dalam diri kita. Tapi sayangnya, Miss, otak manusia itu lebih senang dia dengan sesuatu yang negatif. Maaf. Berita-berita negatif akan menarik buat mereka untuk baca daripada berita-berita positif. Ada pendidikan Pancasila, ada wejangan dari bla bla bla. Nah, di sini ada berita negatif, ini yang dibaca. Kan gitu yang ya? itu malah di-skip ya, Pak ya? Malah di-skip gitu. Padahal kan di dalam diri manusia itu kan ada dua makhluk, katakanlah seperti itu ya. Ya oke kan kalau kita ngomongin warna ada hitam sama putih. Nah, siapa yang Anda kasih makan lebih banyak, maka Anda akan menjadi seperti itu. Oke. Jadi manusia itu tergantung dengan siapa Anda bergaul, buku-buku apa yang Anda baca, dan dengan video-video apa yang Anda tonton. Sehingga be very careful untuk memasukkan sesuatu di dalam diri Anda. Ya, kalau Anda memasukkan sesuatu yang negatif di dalam diri Anda, yes, Anda benar, maka akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang positif Anda lakukan terus-menerus ke dalam diri Anda, self-talk, nonton video-video positif, baca buku-buku positif, bergaul dengan lingkungan positif, trust me, it is a matter of time, gitu ya, Anda akan berhasil jadi orang. Bahwa kemudian ada batu-batu kerikil, oh come on guys ya, ketika jalan bypass itu kan kita mau menuju ke sana, kadang-kadang ada jalan berintungan gitu betul, ya. Iya. Nggak selalu mulus gitu. Nggak selalu mulus. Karena apa? Itu pembelajarannya adalah untuk sebuah pendewasaan sebetulnya. Ya, bahwa kita realize, kita sadar. Kadang-kadang kan orang kejedut dulu bahwa sadar dia punya kepala, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Kan gitu ya. Iya. Kalau saya istilahkan begitu. Jadi setiap orang juga akan mengalami challenge sih, saya bilang. Challenge. Ya challenge kita bilang ya, bukan masalah. Iya. Karena tantangan, Pak ya. Yes, selama kita hidup, karena kita ini seperti karet gelang gitu. Jadi manusia itu bertumbuh terus. Gitu. Ya, sampai kemudian ya tergantung cita-cita Anda apa. Anda akan mencapainya gitu. Berarti istilah diri kita dengan hal yang positif, yang entah tadi yang Bapak sampaikan, membaca buku positif, kemudian bergaul dengan orang positif, intinya masukkan segala hal positif sehingga jalan kita juga nanti secara otomatis juga akan positif seperti itu, Pak, ya, lebih mudah dalam mencapai cita-cita ya. Ya, karena semuanya akan jadi nasib ya, atau takdir, katakanlah ya, mulai kan dari pikiran kemudian menyebabkan sebuah tindakan, kan gitu ya, tindakan akan menjadi kebiasaan atau habit, kebiasaan inilah yang nantinya akan menentukan nasib Anda gitu. Jadi kita sebetulnya adalah co-creator. Kita yang menentukan gitu. Diri kita sendiri yang menentukan ya. Ngomongin kebiasaan tadi, karena saya pernah baca Pak quote bahwa kita itu bisa karena biasa. Jadi kalau dari sekarang kita membiasakan untuk lebih tough, lebih percaya sama diri kita, itu yang akan terjadi gitu. Jadi bisa karena biasa. Kalau bright people mau bisa, jadi dibiasakan dari sekarang ikuti tips yang tadi Mr. Robi sampaikan ya. Seperti itu kurang lebih ya. Saya conclusion sedikit, Mr. Jadi yang pertama tadi passion, cintai dulu apa yang kita kerjakan, kita harus cintai, karena biasanya kalau sudah kita cinta atau kita suka, kita akan mengusahakan sampai bisa, seperti itu ya Pak Mugi ya. Kemudian yang kedua tadi tujuan, buat tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga konsistensi, dan tadi tambahannya adalah jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, selalu ada jalan dan selalu ada di lingkungan yang positif. Seperti itu Mr. Robi. Saya mungkin bisa tambahkan, kalau kita berhasil itu setidaknya dua hal yang perlu kita miliki ya. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keinginan. Ya, ketika kita sudah punya keinginan, pengetahuan kan bisa dicari. Betul. Ya kan, keinginan sudah ada, kemudian pengetahuannya bisa kita cari. Pengetahuan bahkan easily. Anda tidak harus kuliah kok. Sebetulnya kan sudah ada semuanya ilmunya di sini. Cuman kan kadang-kadang sebagian besar orang tuh butuh mentor. Betul. Ya kan, butuh guru. Yes, butuh guru. Makanya ada sekolah. Betul. Bahkan quote-nya bilang setiap orang adalah guru, kan gitu kan. Setiap tempat adalah sekolah, dan setiap kejadian adalah pembelajaran. Kan itu kalau quote saya baca. Jadi kalau ilmu saja atau pengetahuan saja tanpa keinginan, dia akan kesana kemari kan. Betul. Gitu. Nah, kebalikannya, kalau keinginan saja kemudian tanpa ilmu, nah terus dia ngapain kan gitu ya, barbar kesana kemari nggak jelas gitu ya kan. Makanya kan dua-duanya itu harus dimiliki oleh setiap orang. Dia punya keinginan dan dia punya pengetahuan gitu. Keinginan dan pengetahuan.
sejalan beriringan seperti itu. Nah, itu kan bisa dicari di mana saja. Yang penting dia sudah punya goal seperti tadi itu. Saya pikir semua orang akan mencapai kesuksesan dalam hidupnya gitu. Oke, luar biasa sekali. Sudah dikupas tuntas ya, sudah di-spill sama Mr. Bobby tips and triknya tadi supaya bisa sukses usia muda ya. Jadi dibiasakan dari sekarang dan jangan lupa set goal kalian. Dan misinya juga ada quote tadi sudah banyak sekali disampaikan sama Mr. Bobby terkait dengan quote-quote yang mungkin bright people bisa catat ya dan pahami bahwa segala sesuatu itu butuh prosesnya ya Pak ya, tidak ada yang instan. Jadi ikuti prosesnya, gagal sedikit nggak apa-apa, masih bisa, masih ada waktu, masih ada kesempatan lagi ya, dicari lagi jalan terbaiknya seperti apa. Dan satu quotes yang di sini sangat suka sekali ya, bahwa believe in yourself, your tiredness, your passion, your pain will be replaced by happiness ya. Jadi percayalah pada dirimu ya. Jadi kelelahanmu, kesabaranmu dan rasa sakitmu nanti di waktu yang tepat itu akan di-replace, akan menjadi happiness, menjadi kebahagiaan. Kalau misalnya quote zaman dulu mungkin bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin itulah maksudnya. Kalau sekarang kalian ada di zona nyaman, main HP, sosmed dan sebagainya, tiduran sambil nonton, itu kan sesuatu yang nyaman. Senangnya dulu, tapi takutnya nanti di masa depannya itu yang malah bersakit-sakit. Nah, sekarang kita balik, sekarang kita usahakan dulu semuanya, prosesnya kita ikuti, dan nanti in the end, di finalnya kita tinggal happy-happy-nya, tinggal kebahagiaan yang kita sudah, yang kita pupuk, kita akhirnya panen ya kebahagiaannya. Seperti itu kurang lebih ya bright people di rumah. Dan tentunya terima kasih Mr. Bobby, hari ini luar biasa sekali, tips triknya sudah dibagikan, dan itulah yang menyebabkan Pak Bobby atau Mr. Bobby saat ini sudah sukses luar biasa, menginspirasi para bright people. Ratusan anak monak ini sudah berguru sama beliau ya, jadi sudah sangat menginspirasi. Sampai jumpa tentunya di podcast selanjutnya. Nanti kita akan undang kembali Mr. Bobby dan alumni-alumni yang lain tentunya. Dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kita tutup dengan salam bright. Salam bright. Salam bright. Thank you bright people. Thank you.